Apakah sahabat alam itu masih hanya terfokus ke alam atau kegiatan-kegiatan lainnya? Kalau kami bang, sebenarnya banyak kegiatan yang kami dalami kan. Seperti kami juga ikut kegiatan peduli peduli sama, seperti kemarin ada korban banjir, alhamdulillah kami juga ikut turun ke lapangan untuk memberikan sedikit rezeki lah kepada Mhm. yang terkena dampak-dampak banjir itu. Bagus sih sahabat alam. Kumpulan pemuda yang suka-suka alam ya. Dalam jangka dekat ada rencana mau pergi ini. Biar kalau bisa saya ikutan. Oh, untuk wacana bang memang selalu ada, karena apalagi kan di akhir tahun alhamdulillah pasti banyak yang minat lah gitu, mudah-mudahan. Untuk wacana sih terdekat itu masih dua bang, kalau nggak ke Gunung Talama di Pasaman atau di Gunung Talang di Kota Baru juga, antara dua itulah, masih survei dulu entah eh, bagaimana situasi di sana, karena kami kan sendiri bang nggak bisa harus misalnya kita ke Talamau, cuman eh, kalau ke Talamau dia ada beberapa peraturan yang harus kami jalan, di sana kan tidak boleh mendaki malam, jadi Mhm. setelah jam 6 lah gitu, jam 6 kita harus sudah stop pendakian, kita harus camp di tempat yang lain, misalnya camp lah di sana. Di sana juga ada pos-pos untuk tempat camp di sana. Itu kendala yang kami hadapi. Sementara kalau tentu kan kami rugi di waktu, karena kami masih ada beberapa tempat yang lain yang harus kami kunjungi. Itulah. Berarti Nah, selama ini kalau sahabat alam baru pernah camp di gunung. maksudnya sering bang, kami sering, Oh, maksudnya sering camp di ya, gunung. maksudnya yang saya bilang itu kan kalau kami misalnya kami start trekking itu eh, dari bawah itu sekitar jam 9, kayak di kami ke Singgalang kemarin itu kami nyampe itu sekitar jam 6 sore kami baru nyampe di atas, sementara masih ada kawan-kawan kami yang lain di bawah itu bahkan sampai jam 8 malam baru nyampe. Makanya itu pertimbangan kami. Nah, setelah itu kan eh, kalau di Tanah tadi kan kami sampai boleh jam 6, takutnya nanti kami belum nyampe puncak, kami baru sampai setengah, tentu kami kan rugi di waktu bang, belum lagi untuk summitnya kan ke atas Mhm. puncaknya. Makanya mungkin ada beberapa masih pertimbangan yang perlu dikaji lah untuk step selanjutnya. Jadi semisal saya mau ikut sahabat alam, bagaimana saya dan kemana saya harus mendaftar? Untuk bergabung bisa di DM dari Instagram kami di sahabat sahabat underscore alam underscore kabaksel, bisa di DM dari sana. Insya Allah adminnya selalu baik, selalu merespon yang DM ke kita, ataupun bisa dihubungi di kontak WA 0822 7737 6698, itu atas nama kontak WA saya sendiri. Oh, atas nama kontak Ya, Julian. iya. Ini promosi ini. Keren sih sahabat alam karena terbuka ya dan Ya, tidak membatasi siapapun. kami tidak membatasi siapapun yang mau bergabung silakan. Tapi memang kebanyakan yang tanya, oh bang, aku pengen gabung. Awal-awalnya semangat, ya kan? Mhm. Tiba-tiba pas disuruh kumpul, aduh bang, gak bisa, aduh bang, kayak gitu. Ya, kebanyakan emang awal-awal semangat, mereka semangat, cuman pas akhir-akhir udah hilang. Pas tiba-tiba pengen trip, bang, aku ikut katanya. Aduh, Mhm. kayak mana lah, jadi uh, Banyak yang dadak-dadakan ya. ya kayak gitu lah bang. Keren sih. Tapi ini saya yang kesal dengan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah pecinta alam. Banyak yang mengatasnamakan bahwa dia itu cinta alam. Tetapi ketika pergi ke alam, banyak yang merusak. Memetik bunga, membuang sampah sembarangan, dan berbuat yang kurang baik juga sering terjadi di gunung. Saya sering dengar rumor-rumor seperti itu. Bukan luka lagi bang, memang seperti itu. Memang seperti itu kenyataannya. Jadi kalau dari sahabat alam sendiri, bagaimana menangani itu agar tidak terjadi? Setidaknya kalau kita tidak bisa banyak, untuk komunitas sendiri kan? Untuk komunitas kami kan sendiri, kebetulan memang di sahabat alam sendiri itu kami tidak membolehkan sesama anggota itu pacaran. Nah, itu Ada pertama. peraturan. Ya, ada peraturannya. Tidak boleh pacaran sesama anggota. Kalau punya pacar silakan keluar dulu. Jangan membawa nama sahabat alam. Hmm, Itu. Nah, kemudian kalau kami pas
mendaki itu cewek dan cowok itu kan pisahkan tendanya bang, tidak boleh satu tenda. Iya. Itu salah satu kan. Untuk kemudian seperti tadi mungkin memang banyak, memang rata yang kami lihat mungkin pas di gunung cewek cewek teman-teman satu tenda, ya kalau pikir kami biarkannya tidak masalah, cuman kan nanti ada beberapa orang yang tidak suka dengan hal itu. Apalagi kita di Tapak Nuli bagian selatan ya, hal seperti itu sangat tabu. Agama sangat Mhm. ini sekali bang, ya adatnya luar biasa bang. Kalau kita memang di Tapak Nuli bagian selatan ya melihat hal seperti itu tabu, Iya, rasanya mau ya, melabrak kan. cuman karena kita di negeri orang kan bang, apalagi di pas kami ke Sumatera Barat kan kita tidak bisa mengatasi itu. Mhm. Siapa tahu mereka udah menikah ya. Ya, kan Kita nggak tahu juga kan. Makanya kami bilang kalau untuk komunitas kami sendiri itu kami tidak membolehkan pacaran sama anggota, kemudian pas trip itu tenda cowok sama cewek itu dipisah. Dipisahkan. Kecuali makan bapak Makan bersama, tidur berpisah. Tetapi dalam satu lokasi yang sama. Karena untuk menjagakan juga kan ya. ya, karena memang mungkin kita tidak tahu mungkin ya kalau mereka tenda ya kalau dibuat positif sih memang rata-rata festival itu selalu positif. Palingan kalau yang buat yang kayak abang bilang tadi entah kayak buat asusila misalnya di gunung itu saya bilang mungkin entah pendaki amatir kalau enggak pendaki yang enggak ada modalnya. Nggak ada modal maksudnya. Nah, ngapain coba berbuat kayak gitu di gunung? Kenapa nggak di hotel aja? Eh, kalau memang tujuannya hal seperti Iya, itu ya. kalau memang algoritma seperti itu kenapa tidak di hotel? Kenapa harus di gunung? Kan gitu. Jadi seolah-olah seperti yang saya bilang itu, jadi mereka merusak satu orang yang membuat masalah semua jadi kena. Pastinya. Ya, jadi pecinta alam tadi yang jelek. Karena memang itu bukan 1-2 kali lagi rumor seperti itu Iya. terdengar. Sering terdengar. Tapi karena memang saya bukan yang seorang pendaki gunung ya tidak tahu kebenarannya. Jadi kalau soal ini kejadian aneh, kejadian janggal, katanya di gunung itu sering bertemu makhluk halus, makhluk astral. Sahabat alam pernah bertemu selama ini? Belum pernah ya. Kalau saya pribadi sih cuma dengar suara aja. Kalau Mendengar suara saja. minta sekelebat Aha. pas malam kan BAK pasti ada aja suara-suara aneh. Ya kan kita nggak tahu entah suara burung atau cuman positif mungkin itu suara hewan gitu. Kita lebih banyak kalau pas itu bang lebih banyak positif dari kalau yang melihat hal seperti itu lebih baik diceritakan pas di bawah aja. Mhm. Pas dari turun baru cerita sama kawan. Kalau pas di atas nanti takutnya nular ke yang lain jadi hancur. Jadi hancur ya, jadi berantakan semua. Dan sampai sekarang alhamdulillah belum pernah ya hal seperti itu Belum pernah loh bang. Kecuali kejadian yang yang hipotermia. Berarti masalah paling besar dan masih bisa ditangani itu masih yang hipotermia ya untuk sahabat alam. iya loh. Untuk saat ini kita masih di kawasan itu masih di sekitar Mhm. Sahabat alam sendiri logonya unik, berbeda dari komunitas-komunitas lain. Kenapa dibuat berbeda seperti itu?